Insinyur Holda MSI, berdarah Musirawas Semendo, Muara Enim, satu dari kaum perempuan yang terjun di dunia politik. Mengawali karir sebagai dosen pertanian dan bergabung pada Partai Demokrat tahun 2002. Di Partai Demokrat saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, tahun 2009 terpilih menjadi anggota DPRD Sumsel. Istri dari Herman Rusul Yunus SEMSI dan ibu seorang putra bernama Muhammad Brilian Alfayedo terus berkarya dalam kancah perpolitikan. Holda telah menjadi anggota DPRD Sumsel selama 3 periode. Periode pertama di tahun 2009 sampai dengan 2014 sebagai anggota Komisi 2 dan Komisi 4. Salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada, bukan basa-basi. Kali ini hadir bersama saya Meli Asumardi. Dan saudara, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat politikus wanita Ibu Holda. Bagaimana keseharian beliau? Ikuti dalam Bukan Basa-basi. Halo Ibu Holda, selamat pagi. Ya ampun, pagi-pagi ini udah nyamperin dan menjadi tamu gitu ya. Oh, iya. Ini olahraga setiap pagi? Enggak juga, barangkali seminggu berapa kali. Tapi yang jelas setiap pagi harus sepeda juga. Sepeda. Selain sepeda, olahraga apa yang Ibu biasa lakukan? Ya, sepeda statis juga di paling ini aja, memenuhi kesehatan. Tidak yoga ataupun aerobik seperti itu? Oh, enggak, pakai ini aja. Biasa-biasa. Kalau ada waktu nge-gym, tapi dalam kondisi ini sekalian menghirup udara pagi yang segar ya Bu ya. Baik Ibu, kita jalan ke sana sebentar ya. Boleh. Sambil ngobrol pagi-pagi seperti ini, biasanya rutinitas Ibu seperti apa itu? Oh iya. Ya seperti ibu rumah tangga yang lain lah, anak juga sekarang sedang kuliah, biasa pagi-pagi sudah habis aktivitas ini paling ngeliat-liat tanaman-tanaman sedikit. Iya, di kesibukan Ibu yang begitu padat tentunya mungkin waktu sangat sedikit untuk bisa berolahraga dan meluangkan untuk kegiatan yang sifatnya refreshing seperti itu ya Bu ya. Bagaimana Ibu membaginya? Misalnya pagi-pagi saya harus olahraga kemudian baru ke kantor. Jam berapa Ibu biasa berangkat ke kantor? Ke kantor itu kadang itu jam 9 tergantung pada saat rapat paripurna. Kadang juga suka mendadak gitu kan, kita juga rapat fraksi. Kemudian juga kalau ada mendadak rapatnya tidak bisa olahraga seperti itu ya Bu? Iya, rapat juga panggil misalnya dari Demokrat, karena saya dari Demokrat gitu kan, kita sering rapat juga di kantor di Partai Demokrat. Iya, gitu. Tapi Ibu tadi Ibu bilang hanya bersepeda. Kenapa Ibu memilih sepeda aja, nggak olahraga yang lain juga? Olahraga yang lain juga ada, jalan kadang-kadang, jalan kaki. Ya. Tapi sifatnya Ibu tidak ingin yang begitu menguras tenaga seperti. Karena usia udah. Tapi masih kelihatan muda loh. Iya, berbicara masih muda. Kita akan ke dalam sebentar ya Bu, sambil berjalan. Iya Ibu, dengan tadi kata Ibu usia tidak muda lagi, tapi nampaknya masih stamina terjaga seperti itu ya Bu ya. Apa kiatnya? Mungkin saya bisa juga mencontoh kiat dari Ibu nanti. Kiatnya berpikir positif. Iya. Ya, berpikir positif selalu. Untuk menatap masa depan itu insya Allah kita bisa, itu aja. Kemudian dengan optimis kemauan yang keras itu yang biasa kita hadapi, karena perempuan ini sangat luar biasa untuk pertama berpotensi untuk mencapai suatu cita-cita. Itu tidak ada perbedaan lah antara laki-laki sama perempuan, tetapi tinggal kitanya aja dulu, dari kitanya dulu. Kalau yang lain kan faktor pendorong. Iya, karena wanita juga tingkat stresnya agak lebih tinggi ya Bu ya, seperti itu. Mel, tadi kan Ibu juga ada sedikit-sedikit tanaman-tanaman ini. Saya lihat di sini banyak yang menghijau ya, seperti itu. Kita ke sana ya Bu ya. Segar-segar seperti yang merawatnya ya, begitu ya Ibu. Bagaimana bisa tertarik juga dengan tanaman seperti ini? Karena basic saya di S1 kemarin di jurusan di pertanian. Di pertanian, sudah itu agribisnis, sebelum jadi dewan juga itu sebagai dosen. Menekuni tanam-tanaman itu. Iya, dosen di Fakultas Pertanian. Kemudian
kemudian juga suka membina masyarakat selama ini di madu, di lebah madu itu yang suka selama ini. Tapi ini dan sampai sekarang masih digeluti masih tetapi karena sudah sibuknya di dewan ini itu harus agak dikurangi dan kemudian ada yang meneruskan itu. Iya. Saya lihat di sini bunga-bunganya tidak nampak bunga yang memang seperti mawar seperti itu. Ibu senangnya tanaman yang bagaimana? Gini, karena saya suami juga kan di Kabupaten Patlawang, jadi sama prinsipnya karena anak orang petani gitu kan, yang hobinya ke pertanaman itu, kemudian menyiapkan misalnya yang khusus untuk tumbuh di tanaman-tanaman pekarangan, misalnya ya rambutan, yang buah-buahannya itu, jadi untuk supaya anak cucu seneng datang pada oma-opanya nanti pada sudah saat nanti. Jadi Ibu lebih ke tanaman yang sifatnya bertahan lama seperti itu ya Bu ya? Yang untuk hortikultura lah, yang untuk pemenuhan kebutuhan kita yang sehari-hari. Mungkin saat ini Ibu juga mengembangkannya dalam perkebunan yang lebih besar seperti itu? Kalau untuk saat sekarang ini terus terang saja barangkali ini agak unik ya dengarnya ya. Kita sekarang sedang mengembangkan, sedang menanam tuh jengkol. Nah, kalau bahasa ini jengkol kan kalau ini di daerah mana itu? Di Kabupaten Patlawang. Itu juga nanamnya yang misalnya ada berapa luas kebun di situ kita tanamin, itu ditanemin. Di samping dia tumpang sari sama tanaman kopi gitu kan, tetapi masyarakat juga bisa menanam jengkol. Dibudidayakan. Kalau selama ini kan tumbuhnya liar, jengkol itu kalau bahasanya jengkolin asid ya apa ya itu ya, ini karena sudah lama ini saya enggak ini. Itu Ibu juga yang memprakarsai dan juga menggiring hingga panen nanti petaninya. Insya Allah kita nanti berpikirnya dari hulu dulu, nanti langsung kita ke hilirnya juga gitu kan. Jangan sampai yang kita hasilkan ini nanti mohon maaf dalam bentuk mentah aja bisa jadi keripik. Ya, tidak terlalu bermanfaat seperti itu ya Bu ya. Jadi dia bentuk keripik. Apalagi saat sekarang tanaman jengkol itu sudah banyak sekali dicari karena agak sudah mahal harganya gitu kan. Tapi penggemar jengkol itu tidak berkurang, malah bertambah ya Bu. Dan memang tanaman jengkol itu susah nggak Bu? Kok sampai dibudidayakan? Enggak, kalau kita lihat dari topografinya untuk di Kabupaten Patlawang memang cukup bagus sekali. Baik, kita pindah lokasi dulu ya Bu ya. Boleh. Waduh, bumi sekali. Silakan. Iya. Bagi Ibu, sepertinya kita break sebentar ya. Kita akan mengajak pemirsa untuk melihat yang satu ini. Saudara, kami masih akan berbincang dengan Ibu Holda dan tetaplah bersama Bukan Basa-Basi. Ya saudara, masih bersama Bukan Basa-Basi, masih bersama Ibu Holda, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari fraksi Demokrat Komisi 4. Ya Bu ya, sebentar Ibu, ini saya lihat rumahnya enak sekali. Sepertinya konsepnya. Sambil duduk aja ya. Iya, kita duduk. Silakan Ibu. Ya konsepnya itu dipikirin banget gitu loh. Saya jadi sambil menunggu Ibu berganti kostum tadi udah cantik seperti ini. Saya lihat angin bisa masuk, udara segar. Ini Ibu sendiri yang menentukan konsep rumahnya? Suami, sama suami. Ya, ini sebelum jadi anggota dewan. Oh begitu. Iya. Kembali kita jadi anggota dewan itu udah 3 periode ya? Iya, 3 periode. Cukup lama sekali. Apakah dulu memang bercita-cita sebagai saya ingin sekali menjadi anggota DPRD gitu, seperti itu Ibu ya? Coba cerita sedikit. Tidak pernah terpikir sebenarnya. Waktu itu di tahun itu saya masih sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas IBA. Sampai 10 tahun, 2002 sudah mulai berkecimpung di partai politik, langsung masuk ke Partai Demokrat. Dan alhamdulillah belum mau mencalonkan diri sebagai anggota dewan waktu itu. Setelah 2002 masuk di Partai Demokrat, 2009 baru ikut berkompetisi di DPRD. Alhamdulillah waktu itu langsung ikut di kompetisi yang di Provinsi Sumatera Selatan. Dari dulu di Demokrat ya Bu? Ya, dari dulu dapilnya Lahar Pagaram Patlawang dan alhamdulillah waktu itu langsung terpilih di 2009. Iya. Dan lanjut lagi di 2014. Alhamdulillah terpilih kembali. 2019 dan alhamdulillah terpilih kembali, memang rezekinya di sana yang sangat luar biasa. Tapi apa sebetulnya yang memotivasi Ibu? Karena pada saat beberapa tahun, belasan tahun yang lalu itu ya Bu ya, terutama untuk perempuan, kaum wanita kan belum banyak gitu, belum terlalu banyak yang
ingin masuk di partai-partai ataupun di dunia perpolitikan seperti itu? Apa yang memotivasi Ibu? Ya begini ya Mbak ya, kalau saya secara pribadi, kalau kita yang menjadi, mohon maaf, yang kita belum bisa menyuarakan apa yang diinginkan oleh masyarakat, apalagi keterwakilan perempuan memang agak sulit waktu itu kan untuk di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menembus kuota 30% itu memang benar-benar agak sulit. Tetapi kita sebagai perempuan juga ya perjuangannya dari motivasi kita dulu. Harus gigih gitu ya Bu ya. Dari awal memang saya khususnya senang kalau melihat bisa membina masyarakat. Waktu dulu saya juga pernah membina masyarakat yang karena bidang saya di pertanian itu sering gitu. Nah, kiprah itu tidak akan bisa mengangkat, aspirasi itu tidak akan bisa tertuang kalau kita tidak diduduk sebagai anggota anggota DPRD. Betul. Nah, terbersih dari situlah pengennya kita untuk lebih berkiprah lagi, dan alhamdulillah bahwa bisa keterwakilan perempuan itu walaupun memang agak sedikit, tetapi setidaknya memotivasi lah perempuan-perempuan yang lain untuk yang berkiprah di bidang politik. Tadi Ibu bilang Ibu dari Empat Lawang. Apakah dari pertama memang sudah di DPRD provinsi atau mengawali karir politiknya di Empat Lawang seperti itu? Enggak, jadi untuk yang awal memang saya sudah di provinsi, dapilnya itu meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam, 3. Jadi langsung ke Provinsi Sumatera Selatan, dan memang harus meraih suara yang sebanyak-banyaknya. Tapi saat ini suami juga anggota DPRD ya Bu ya? Ya, alhamdulillah beliau anggota DPRD di Kabupaten Empat Lawang. Ini periode kedua. Periode kemarin pergantian waktu di periode kemarin, sekarang periode kedua beliau di fraksi Partai Demokrat dan ketua fraksi di Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Empat Lawang, dan sekaligus ketua Partai Demokrat di Kabupaten Empat Lawang. Sama-sama sibuk di perpolitikan. Nanti kita akan cerita lebih banyak, tapi saya ingin tahu, kepingin mengulik tentang gimana sih kegiatan Ibu menjadi anggota Dewan itu, maksudnya tugas-tugas Ibu seperti apa? Bisa cerita Ibu ya? Oh ya. Kalau untuk tugas di anggota DPRD, khususnya di Dewan, itu berdasarkan bidang komisi masing-masing. Kalau untuk di Komisi 1 di bidang pemerintahan, Komisi 2 di bidang perekonomian, kalau Komisi 3 di bidang keuangan, Komisi 4 di bidang pembangunan atau infrastruktur, Komisi 5 di kesejahteraan rakyat. Di awal di 2009 saya terpilih itu saya di Komisi 2. Memang tempat pembidangan saya di pertanian di situ masuk, di perekonomian di pertanian situ masuk, dan alhamdulillah karena kita dari partai atau fraksi atau masuk ke komisi mana-mana itu tergantung dari partai yang menempatkan kita, karena kita sebagai perpanjangan tangan. Kalau fraksi Partai Demokrat merupakan perpanjangan tangan dari Partai Demokrat untuk menyuarakan apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat, aspirasi masyarakat, itu yang kita sampaikan. Kemudian saya juga pernah di Komisi 3 di DPRD Sumatera Selatan, dan alhamdulillah waktu itu sebagai ketua Komisi 3 itu di bidang keuangan, yang mitranya dengan perbankan, dengan yang lain-lain. Sama juga intinya antar komisi itu semuanya berkomitmen untuk mengambil aspirasi masyarakat, yang menyuarakan menyuarakan aspirasi masyarakat, yang terutama yang dari dapil yang kita wakili. Tetapi ketika sudah digodok dalam wadah di legislatif, itu merupakan suara kesatuan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ya, sekarang Ibu duduk di Komisi 4. Sebetulnya fokus pembahasan ataupun fokus tujuan dari Komisi 4 ini saat ini seperti apa Ibu? Kalau saat sekarang Komisi 4, dan saya juga pernah dulu di Komisi 4 juga kan. Sekarang di Komisi 4 di bidang pembangunan infrastruktur. Jadi pembangunan yang sumber anggaran pendapatan belanja daerahnya bersumberkan dari Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itu yang saat sekarang untuk pembangunan misalnya irigasi, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sanitasi untuk air bersih di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Itu yang pembidangan untuk di Komisi 4. Kemudian juga dia meminta juga dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, kalau kita kenal dengan Bapeda itu kan. Itu memang itu mitra-mitra kita semua.
kemudian dengan Badan Penelitian Pengembangan Sumatera Selatan. Nah itu juga ini kita. Iya, Ibu, orang melihat sebagai anggota dewan itu enak gitu ya Bu ya, duduk di tempat yang eksklusif seperti itu. Apakah ada tantangan selama menjadi anggota dewan ini Bu? Enak sudah jadinya. Iya begitu. Enak sudah jadinya. Tapi sebelum Maksudnya jadinya itu, seperti apa itu? Sebelum jadinya itu, perjuangannya itu yang begitu luar biasa. Karena di dewan itu juga tidak mengenal perempuan atau laki-laki, perjuangan itu tetap sama, harus mengumpuli suara sebanyak-banyaknya. Bisa berdarah-darah sebelumnya itu ya Bu? Iya, itu persis itu. Iya. Iya, mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, tidak lebih, tidak ada perbedaan sama perjuangannya juga sama. Ke lapangan gitu juga ke lapangan, tidak mengenal lelah. Kalau kita mengenal lelah, kita akan menerima kekalahan. Nah itu yang menjadi kunci kita. Penyemangat kita, support dari keluarga itu sudah tentu, tetapi dari diri kita pribadi kita sendiri, karena keluarga tidak bisa mendampingi kita secara terus-menerus. Nah inilah yang saya lakukan. Apalagi di daerah saya, Lahat Pagar 4 Lawang itu sangat luar-luar. Orang kan melihat, mohon maaf, ekstrim di daerah sana. Tetapi kami melihat, saya saja bisa 3 kali kan berarti saya enjoy dan bisa melaksanakan dukungan masyarakat tugas cukup tinggi. Masyarakat. Kemudian juga kita bisa melakukan, tinggal tergantung kita saja. Yang bagaimana semangat kita untuk meraih suatu kesuksesan, kita harus fokus dan tidak boleh, kalau perempuan tuh tidak boleh sedikit-sedikit mengeluh, gitu. Cengeng lah seperti itu Bu, gitu ya. Itu tidak berlaku untuk di politik ini. Kita begitu tegar karena masyarakat mengadili kepada kita semua bahwa anggota dewan itu dianggap superpower. Nah itu superpower bisa semua, tetapi kita sebatas regulasi kita hanya bisa mengusulkan karena eksekusi semuanya masih pada pemerintah. Karena aspirasi itu kita yang kita mengambilnya dan kita menyuarakan di kantor dewan untuk eksekusi semua pemerintah. Ya, berarti itu yang membuat Ibu semakin tegar dan hingga terpilih sampai 3 kali nih ya Bu ya, kekuatan yang sudah dirasakan selama ini. Baik, saudara, bukan basa-basi akan segera kembali selepas yang berikut ini. Ya pemirsa, masih dalam Bukan Basa-basi bersama Ibu Holda, politikus wanita, anggota DPRD dari Komisi 4 Fraksi Partai Demokrat. Iya Ibu Holda, ini tebal sekali buku apa ini Bu? Mesti dibaca semua ini? Aduh, bukan dibaca aja, harus dipelajari dan harus dibaca. Iya, buku apa ini Bu? Kalau yang ini untuk APBD tahun 2020. 2020 ini peraturannya, kemudian ada anggaran-anggaran semua. Yang sedang konsen sekarang, kita sedang ini laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur tahun 2019. Nah ini. Sudah dibaca semua ini Bu? Alhamdulillah ini sudah dibaca, ini sudah ada ininya, tanda-tandanya. Karena kita akan melihat kinerja bagaimana 2019 yang dicapai oleh pemerintahan. Berapa lama ya Bu yang membaca itu? Kita dikasih waktu. Alhamdulillah karena backgroundnya saya dari dulu dari dosen barangkali. Hobi membaca ya? Juga ya. Alhamdulillah kalau menghabiskan tergantung lihat materinya yang mana-mana gitu kan. Kalau misal banyak butuh waktu. Tapi ini kayaknya asik ya Bu ya dibaca. Baik Ibu, kita lanjut lagi ya. Iya baik, kita duduk sini saja. Ini ruang apa nih Bu? Ini ruangan untuk ruangan keluarga juga, ruangan baca, ruangan berkumpul lah bersama keluarga. Bersama keluarga. Iya, cerita tentang keluarga. Suami di 4 Lawang ya Bu, dan kebetulan anggota dewan juga ya. Ibu di Palembang. Sementara putra hanya 1. Saat ini di mana Bu? Saat ini beliau sedang ada di Palembang juga, tapi sekarang untuk persiapan untuk S2-nya di double degree. Dengan jarak yang terpisah-pisah seperti itu ya Bu ya, bagaimana Ibu membagi waktunya untuk bisa ada family time seperti itu? Kalau bagi kami, bagi saya, atau di weekend untuk kuantitas itu nggak perlu, yang penting kualitasnya gitu kan. Pertemuan itu bisa lewat kan, saat sekarang pun sudah teknologi ini sudah begitu maju gitu kan, bisa lewat ini video call, telepon, kemudian
biasanya dia akan cerita kemana kan ini, tapi biasanya akan selalu berpamitan. Begitu juga suami, karena kami sama-sama menyadari dan anak saya juga dia menyadari bahwa kita sama-sama kondisi yang begini sibuk ini kan ini sudah terbiasa ya Bu ya. Iya, Ibu sekarang menjadi anggota dewan itu udah 3 periode, suami juga menjadi anggota. Sebetulnya motivasi terbesar atau apa ya, sumber kekuatan Ibu untuk bisa menjalani semua kegiatan ini siapa gitu? Keluarga, terutama suami yang begitu support, suami dan anak maksudnya, begitu support luar biasa untuk keberhasilan, untuk kesuksesan saya secara pribadi. Kalau untuk saat sekarang ya tidak ada lain ya beliau itu Pak Herman yang sudah sangat mensupport, karena berlatar belakang juga beliau juga di perguruan tinggi juga, jadi sama-sama kita memberikan saling mendukung dan saling memberikan solusi lah apa-apa ya, saling memotivasi dan saling memotivasi di situ semua ya. Ibu sampai dengan titik sekarang ini nih Bu ya, sebetulnya kiat sukses Ibu seperti apa sih untuk bisa tetap fight gitu? Untuk tetap fight itu kalau saya semangat sudah tuh fokus terhadap apa yang akan menjadi kegiatan. Kalau semangat itulah yang mendasari saya untuk tetap melangkah maju untuk dengan di DPRD Kabupaten Selatan. Apalagi kami yang sudah katakanlah incumbent ini kan banyak penilaian masyarakat terhadap kita semua. Tapi alhamdulillah itu kita lalui, kita dengan enjoy. Harapan juga semakin besar ya Bu ya dari masyarakat ya. Untuk kesekian kali ini. Iya Ibu, sampai pada titik ini mewakili rakyat Sumatera Selatan. Sebetulnya apa harapan terbesar Ibu ke depan untuk pembangunan di Sumatera Selatan? Khusus saya secara pribadi, harapan saya untuk pembangunan Sumatera Selatan pertama mengangkat kaum perempuannya dulu untuk lebih banyak. Tapi kita sambil berdiri juga ya Bu ya, nggak apa-apa. Lebih banyak berkiprah di bidang politik juga, biar tahu bahwa begini di politik itu bagaimana. Iya Ibu, sampai pada posisi sekarang ini mewakili rakyat Sumatera Selatan. Sebetulnya apa harapan terbesar Ibu yang ingin disuarakan di sana? Untuk Sumatera Selatan. Kita lihat saat sekarang pembangunan di Sumatera Selatan sangat luar biasa sekali. Kita banyak kemajuan-kemajuan khususnya di Palembang ini, khususnya Sumatera Selatan banyak kemajuan sekali. Tetapi harapan kami yang paling utama itu untuk kaum perempuan yang lebih banyak lagi untuk berkiprah di bidang politik, apalagi menjadi anggota DPRD Sumatera Selatan. Karena untuk memenuhi kuota 30% itu pun sampai sekarang belum terpenuhi. Mungkin dengan berjibaku kita memotivasi kita semua perempuan-perempuan ikut semua untuk berkontribusi untuk membangun Sumatera Selatan, karena di sini katakanlah banyak sekali potensi-potensi perempuan yang bisa untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan atau ikut dalam proses pembangunan yang ada di Sumatera Selatan. Dan harapan kita ke depan juga yang jelas Sumatera Selatan tambah maju, tambah terdepan, dan ini sangat didambakan dan sangat bersaing juga dengan daerah-daerah lainnya. Gitu, Iya, dari sekian tahun ini adakah yang Ibu targetkan belum tercapai seperti itu Bu? Rasanya yang kemarin-kemarin itu rasanya kita sudah bisa berbangga, apalagi saat sekarang terus terang aja pembangunan Sumatera Selatan, kalau untuk provinsi lain itu pada barangkali iri melihat pembangunan Sumatera Selatan yang begitu pesat gitu kan ya. Saat sekarang karena kita sebagai anggota DPRD juga mendorong itu pemerintah selain menggunakan dana kabupaten, dana provinsi, begitu juga untuk dana-dana pusat yang bisa untuk tergelontor yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Karena tidak akan cukup kita membangun Sumatera Selatan ini kalau hanya menggunakan dana provinsi. Kita harus pinter-pinter juga cari keluar ke pusat. Nah, untuk hubungan ke pusat ini harus kita melihatkan bahwa pembangunan Sumatera Selatan sudah siap untuk menerima pembangunan-pembangunan yang ada di Sumatera Selatan. Kita tunjukkan hasilnya ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih sudah mengganggu waktunya hari ini di tengah kesibukan Ibu. Terima kasih sekali lagi Ibu ya. Baik pemirsa, demikianlah dialog singkat kami dengan Ibu Holda, Insinyur Holda Herman MSI, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari fraksi Demokrat Komisi 4. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali di Bukan Basa-Basi selanjutnya. Sampai jumpa. Yuk.